Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi di channel Samudra Etawa. Dan alhamdulillah sahabat Samudra Etawa semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini hari Selasa di kandang Samudra Etawa ada stok induk jumbo kawan-kawan. Di induk jumbo posisinya hari ini birahi maksimal. Untuk materi kambingnya mungkin nanti seperti apa bisa diperhatikan benar-benar dan diteliti benar-benar. Jadi kali ini selain kami akan memberikan informasi mengenai harga kambing, tentunya kami juga akan memberikan sebuah tip atau mungkin pesan sedikit untuk sahabat kita semuanya yang masih pemula, yang baru belajar beternak kambing PE khususnya. Jadi selain kita beternak, yang jelas kita kasih makan seperti itu, induknya melahirkan, nanti kalau sudah mungkin nyapih kita jual anaknya. Jadi selain itu semuanya mungkin kita harus ingat benar-benar kawan-kawan semuanya, sebuah bahasane perjalanan dari seorang peternak itu tidak luput dari mungkin sebuah kerugian. Jadi selain kita mungkin untung, itu tidak luput dari kata rugi kawan-kawan. Jadi jangan kita cuma berpikir untungnya saja, tapi kita harus juga belajar berpikir kenapa kambing kita bisa rugi. Nah itu tentunya kita harus benar-benar pahami dan kita perhatikan dengan seksama. Nah jadi kali ini ada di hadapan saya ini ada induk. Ini ada induk jumbo seperti ini. Posisinya hari ini birahi maksimal. Jadi ini kemarin anaknya yang pernah saya review, yang warna hitam mulus, ada yang kedit, saya bandrol harga 2 jutaan. Kemarin itu ada 3 ekor kepala hitam, warna hitam mulus sama yang hitam kedit, anak jaga samudro. Nah, ini induknya. Ini induknya kawan-kawan. Jadi induknya ini keluar 3 ekor, warna hitam mulus, hitam kedit sama kepala hitam. Semuanya calon bejantan, usia 2 bulanan kemarin. Alhamdulillah sudah terjual semuanya. Jadi kemarin saya jual dengan harga 2 jutaan rata-rata 3 ekor. Jadi anggaplah kita dapat untung 6 juta dari hasil penjualan peranakannya. Nah ini kemarin darahnya waktu itu dari kandang kami sudah saya kawinkan sama Jagat Samudro, langsung bunting dan alhamdulillah keluar 3 ekor. Dan hari ini induknya posisi birahi maksimal. Nah, kemarin dari proses perkawinan dengan Jagat Samudro alhamdulillah keluar telinganya lebih bagus daripada induknya kawan-kawan. Daripada induknya memang lebih bagus, cuman kalahnya di pola warna. Pola warnanya banyak hitamnya. Nah, jadi selain kita berbicara masalah mungkin persilangan atau mungkin peranakan hasilnya, kita harus benar-benar pahami juga kenapa kambing kita itu kalau kita jual bisa rugi. Nah, contohnya seperti ini kawan-kawan. Nah, hari ini memang belum saya perah ini. Ini setiap hari saya perah 1 kali. Bisa diperhatikan untuk jenis model punting susu. Punting susunya yang jelas awalnya normal 2 biji, puntingnya 2 biji. Cuman berhubung sudah beranak, ternyata yang produksi itu cuma 1 biji. Yang satu itu tidak terlalu produk, artinya tidak ada keluar susu. Susunya mungkin sangat sedikit sekali. Dan alhasil jenenge lek ngarani iki sangklir. Susune sangklir, gedi sisih. Sitok gedi, sitok cuwilik. Anggaplah yang satu hampir tidak keluar susunya, cuma sedikit sekali. Yang satu sangat besar. Jadi kalau sudah kita perhatikan susu model seperti ini yang dinamakan sangklir kawan-kawan. Ini kalau kita sudah kambingnya sudah jadi induk, kita jual. Itu berbeda dengan kita menjual waktu masih darah, waktu masih normal kawan-kawan. Kalau masih darah itu masih normal, punting normal 2 biji dan belum tahu kalau produksinya akan terjadi seperti ini. Tapi kalau sudah terjadi menjadi induk, terjadi perubahan susunya model seperti ini, ambingnya besar sebelah, produksi susunya cuma 1 seperti ini sangklir, alhasil nanti kalau kita jual ini pasti bisa merugikan model induk kawan-kawan. Itu sangat banyak sekali dan sering sekali kami lalui cara istilahnya dari pengalaman kami. Memang untuk kambing-kambing kalau ada ciri atau cacat seperti ini, contohnya terutama bagian susu ini seperti ini. Ini kalau kita jual memang jarang sekali ada yang minat ataupun jarang sekali ada yang tertarik, apalagi dengan harga tinggi atau mahal.
pastinya kalau kita jual mungkin lakunya cuma agak murah seperti itu. Ukur pasar mungkin sak ndure pasar sithik. Padahal waktu daerahnya mungkin belinya 5 juta, 6 juta seperti itu. Tapi kalau kita jual hari ini seperti ini contohnya, pasti harganya di bawahnya 5 juta. Misal cuma 4 jutaan mungkin seperti itu, atau bahkan bisa 3 jutaan. Jadi belum tahu nanti laku berapa, yang jelas ini harganya pasti di bawah 5 juta kalau model seperti ini, walaupun induknya jumbo seperti ini. Induknya sangat jumbo kawan-kawan. Posisi hari ini birahi maksimal. Nah, jadi kenapa punting susu bisa besar sebelah seperti ini, saya pun juga kadang-kadang kurang tahu. Kadang-kadang beranak langsung seperti ini kawan-kawan. Apa mungkin awalnya merahnya kurang bagus, apa mungkin ada gejala mastitis, itu yang jelas yang tahu peternaknya, bukan saya, karena saya pedagang bukan peternak. Jadi untuk peternaknya dulu awalnya ini kena apa, itu saya pun juga belum tahu. Tapi kebanyakan kenapa bisa besar sebelah, itu dikarenakan kadang-kadang ada gejala mastitis, mungkin seperti itu. Ataupun kadang-kadang waktu merah atau merasnya itu kadang-kadang tidak stabil, kadang diperah, kadang tidak seperti itu. Jadi membahayakan untuk produksi susunya. Produksi susunya akhirnya jadi tidak seperti biasanya, tidak normal seperti biasanya. Untuk materinya induk seperti ini posisi birahi maksimal. Dan ini nanti karena kemarin sudah saya kawinkan sama Jagat Samudro, ini nanti saya ingin silangkan dengan pejantan kami yang warna jerabang. Nah, kemarin sudah saya silangkan sama Jagat Samudro, hari ini akan saya ganti, saya kawinkan sama pejantan kami yang warna jerabang. Yang jelas utamanya kelebihan di bagian telinga sama kepala. Kalau untuk posturnya, induknya sudah cukup karena sudah sangat jumbo induknya, seperti ini. Ini kalau tidak salah laktasi 2 kawan, jadi bukan laktasi 1, ini laktasi 2. Kambingnya jumbo, panjang, besar. Seperti ini. Nah, ini untuk materi dari yang nomor 1, puntingnya normal 2 biji, cuman produksi susunya berbeda, 1 besar 1 kecil, alias yang dinamakan sangklir. Jadi gara-gara sangklir harga jualnya pun pasti berbeda kawan-kawan. Saya pun sebagai pedagang mungkin tidak berani mengasih harga mahal karena apa, jelas-jelas ada cirinya, yaitu sangklir, susunya besar sebelah. Itu harus diperhatikan untuk kawan-kawan kita semuanya yang beternak kambing PE khususnya. Dan selanjutnya di sini ada induk juga, ini laktasi 2. Nah, ini posisinya juga sama birahi maksimal. Nah, ini kemarin sudah saya silangkan sama pejantan kami yang warna jerabang, keluar warna kendit. Jadi kemarin yang warna kendit itu yang anak jerabang saya jual harga 2,5 juta, itu induknya ini yang ada di hadapan saya ini. Calon bejantan yang warna kendit kemarin yang saya unggah di YouTube, saya minta 2,5 juta, itu anaknya induk ini kawan-kawan. Nah, setelah saya silangkan sama jantan jerabang ternyata masih keluar kendit, artinya belum bisa warna jerabang. Mungkin setelah ini saya ganti juga ini. Nah, ini akan saya silangkan dengan pejantan kami yang warna petak ini, anak jangkar bumi. Sama telinganya sama-sama panjang. Jadi siapa tahu nanti saja ada perubahan untuk masalah pola warna. Kalau kemarin kita silangkan sama warna jerabang, ternyata belum bisa warna jerabang anaknya ataupun kepala hitam, kita silangkan dengan warna yang mungkin paling jelek, yaitu warna petak. Tidak perlu kita kawinkan dengan warna kepala hitam plus, tapi melainkan sama pejantan warna petak saja. Mudah-mudahan saja nanti bisa keluar mungkin kepala hitam, badan putih seperti itu. Nah, untuk induknya yang ini pun juga sama. Ini bisa diamati, ini masih belum saya perah. Punting susunya pun juga sama, ini 1 biji kawan-kawan. Jadi malah ini yang satunya rusak alias sudah dipotong. Jadi tinggal 1 biji. Nah, mungkin saja ini kesalahannya yaitu pas waktu melahirkan, mungkin ambingnya susunya tidak diperah atau gimana, ada gejala mastitis tidak tahu, akhirnya sampai kejadian sampai fatal, yaitu sampai cepot. Hilang 1 biji, tinggal 1 biji untuk punting susunya. Seperti ini. Ya untung saja kambingnya bisa menahan rasa sakit sampai bisa sembuh dan bisa sehat dan bisa melahirkan lagi. Seperti itu. Ini tinggal 1 biji. Nah, contohnya untuk kambingnya 1 ini, kalau kita sudah tahu kambing ini bunting susunya tinggal 1 biji, otomatis untuk harga jualnya pun pasti berbeda. Tidak sama dengan kambing yang normal, buntingnya normal seperti itu.
Kalau mungkin harga normal 5 juta, mungkin kalau kambingnya cuma 1 biji ini bisa separuhnya atau mungkin lebih sedikit kawan. Jadi kalau 5 juta mungkin tinggal 3 jutaan seperti itu. Itu yang sering sekali saya alami. Bahkan bisa di bawahnya 3 juta. Walaupun kambingnya normal dan aslinya cuma gara-gara punting susu saja ini bisa memperbeda penjualan. Jadi kawan-kawan semuanya, kalau Anda semuanya beternak harap berhati-hati, utamanya di bagian susu itu harus diteliti benar-benar. Karena apa? Kalau sampai terjadi fatal seperti ini, punting susunya mungkin mati, mastitis atau tidak produksi, ya yang jelas kita sebagai peternak pasti mengalami sebuah kerugian dari modal induk kan. Jadi walaupun ada hasilnya, anaknya sudah laku terjual, bisa untung, tapi kalau induknya rugi banyak, kita juga sama saja bohong kawan. Jadi sama saja bohong. Jadi kalau bisa harap diperhatikan benar-benar, khususnya yang masih pemula, yang baru belajar beternak kambing PE, khususnya di bagian punting susu. Jadi memang sangat rumit sekali kalau kita bilang rumit untuk beternak kambing PE. Selain kita harus bisa mendeteksi kambing birahi, kita bisa merawat cemplek, kita bisa merawat kambing bisa gemuk, sehat, kita juga harus tahu caranya biar mungkin punting susu itu aman seperti apa. Kita harus terus belajar dan belajar. Belajar kepada yang bisa langsung datang ke peternak-peternak yang sudah ternama, yang sudah banyak pengalamannya seperti itu. Anda harus terus mungkin datang konsultasi sama kawan-kawan yang sudah berpengalaman. Itu sangat penting sekali untuk kita semuanya yang masih pemula kawan-kawan. Nah, ini induk laktasi 2. Ini setelah ini akan saya kawinkan sama anak jangkar bumi. Nah, ini materi dari anak jangkar bumi hari ini. Selasa tanggal 9 Januari. Mudah-mudahan saja anak jangkar bumi terus sehat dan bisa berkarya, artinya bisa saya pakai buat proses perkawinan, dan anaknya pun juga hasilnya lumayan bagus seperti itu. Harapan kita semuanya, harapan kami seperti itu. Jadi untuk kalian semuanya bisa diteliti dan diperhatikan dan bisa dipahami benar-benar. Untuk materi kali ini memang intinya kita jangan sampai ceroboh dalam hal mengamati atau meneliti masalah ambing susu. Karena kalau kita sampai fatal, sampai terjadi hal fatal seperti ini mengakibatkan kita bisa rugi banyak seperti itu. Itu harus diingat benar-benar. Jadi mudah-mudahan saja untuk sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.